Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang kelima dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, serta doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Yovita Linoge Hadiah. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Bapak Reginald Rantung Eskom dengan judul Manfaat Positif Teknologi Internet. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Pelnista Tuhas Emfil. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, terpujilah Engkau ya Bapa, begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang padamu memohon ampun akan dosa dan salah kami, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh dilayakkan datang menghadap Engkau pada saat ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa ya Bapa untuk acara KKR di hari yang kelima ini. Memberkati semua yang mengambil bagian, yang membawakan seminar, dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, membentangkan firman Tuhan. Di hari yang kelima ini ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan semua yang mendengar firman Tuhan ini akan memperoleh berkat yang begitu besar berasal dari Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, Engkau akan memimpin acara KKR di hari yang kelima ini, agar kiranya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni kami manusia yang berdosa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Cornelius Media,
dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan membawakan tips dengan judul Manfaat Positif dari Teknologi Internet. Internet telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi dunia kita saat ini. Pertama-tama yang saya ingin jelaskan yaitu teknologi internet telah memudahkan akses terhadap informasi. Kita dapat dengan mudah mencari informasi tentang topik apapun yang kita butuhkan, dari mulai sejarah gereja hingga kitab suci. Ini memungkinkan kita untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang iman Kristen kita. Selain itu, internet juga memungkinkan kita untuk terhubung dengan umat Kristen di seluruh dunia melalui jaringan sosial dan platform media lainnya. Kita juga dapat berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dengan kita dan dapat berbagi pengalaman dan cerita kita. Kita dapat bergabung dengan kelompok doa online atau bergabung dengan forum diskusi Kristen untuk belajar lebih banyak tentang keyakinan dan praktek Kristen. Perlu kita ketahui, teknologi internet juga membantu kita untuk memperluas pelayanan gereja kita. Gereja dapat menggunakan media sosial dan website untuk mengumumkan acara dan kegiatan gereja, dan juga bisa menyebarluaskan pesan dan pengajaran, dan bahkan dapat memberikan pelayanan online seperti ibadah atau kelas-kelas Alkitab. Ini memungkinkan orang-orang yang mungkin tidak hadir secara fisik di gereja untuk tetap terhubung dengan jemaat mereka dan terlibat dalam pelayanan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, "Jadi, apapun yang kamu makan atau minum atau perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dan tindakan atau penggunaan teknologi yang kita lakukan. Kita harus menggunakan teknologi dengan cara yang bermanfaat dan tidak merugikan diri kita atau orang lain di sekitar kita. Namun, perlu kita ketahui juga bahwa kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi internet. Internet juga dapat menjadi sarana yang berpotensi membawa dampak negatif, seperti kecanduan atau pemecahan privasi dan penyebaran konten-konten yang tidak baik. Sebagai umat Kristen, kita harus selalu mengingat untuk menggunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam bukunya Evangelism halaman 101, Nya White berkata, "Banyak cara akan digunakan untuk menjangkau hati. Beberapa dari metode yang digunakan dalam pekerjaan ini berbeda dengan metode yang digunakan di waktu lampau." Jadi, walaupun alat komunikasi sudah ada sejak zaman dahulu dengan cara penggunaan yang berbeda dengan sekarang, yang dimana kita ketahui bahwa teknologi zaman modern kita semakin canggih. Nah, kita bisa gunakan teknologi tersebut untuk pekerjaan Tuhan melalui media yang ada pada kita. Sebagai kesimpulan, teknologi internet memberikan banyak manfaat yang positif bagi kehidupan kita. Ini juga memudahkan akses terhadap informasi dan membantu kita terhubung dengan umat Kristen untuk memperluas pelayanan kita dan menjangkau orang-orang yang mungkin tidak hadir secara fisik di gereja. Dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 8 berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa mempertimbangkan dan memilih penggunaan teknologi yang positif dan tentunya bermanfaat bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Mari kita gunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan selalu mengingat bahwa sebagai umat Kristen, kita harus selalu mengikuti jalan yang benar dan yang lurus yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Demikianlah tips pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
benar, beroleh hidup kekal. Terpujilah kebaikanmu, walaupun badai datang menerpa, ku tak takut walau sendirian, sebab ku tahu Yesus sobat setia yang selalu menolong hidupku. Langkah demi langkah hanya dengan Yesus, ku percaya akan firman-Mu yang menuntun hidup ke jalan yang benar, beroleh hidup kekal. Terpujilah kebaikanmu, terpujilah segala benarmu, terpujilah kebesaranmu, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kebaikanmu, terpujilah segala benarmu, terpujilah kebesaranmu, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, namamu Tuhan, namamu Tuhan, namamu Tuhan, namamu Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang kekal yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang telah menciptakan, menebus dan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap takhta hadirat Tuhan. Kami memuji membesarkan nama Tuhan oleh karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Dan kami datang pada saat ini untuk meminta kekuatan dari surga, karena kami mengetahui dan memahami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Sebelum kami akan datang menyampaikan semua permintaan kami rindu Tuhan untuk Engkau menyucikan dan membasuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami dapat disucikan, dipulihkan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan akan menyucikan hati kami, melayakkan kami di hadapan hadirat Tuhan, sehingga doa-doa yang kami panjatkan pada saat ini akan menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami merasakan kerinduan yang sangat akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dikuatkan, iman kami disegarkan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah firman itu dapat menguasai kami. Bukan saja untuk kami pahami, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami doakan, biarlah Tuhan akan memberkati hamba-Mu, Pendeta Pelnista Tuhas, ketika dia akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi dapat menjadi kekuatan iman, berkat khusus bagi kehidupan kami. Jangan biarkan setan merampas benih firman Tuhan ini,
tetapi Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga firman itu dapat mengubah kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami rindu berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang bergumul dalam kehidupan mereka oleh berbagai macam pencobaan dan tantangan. Mereka yang mungkin saat ini sementara berduka oleh karena kehilangan orang yang dikasihi. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Biarlah Tuhan akan menjamah tubuh yang sakit, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan dari surga. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Berikan kemenangan iman di dalam setiap pencobaan. Dan Tuhan hiburkan, kuatkan mereka yang sementara lemah iman, bahkan mereka yang berduka oleh karena kehilangan orang yang mereka cintai. Tuhan, biarlah Tuhan akan kuatkan iman kami semua. Di dalam kami menantikan jawaban Tuhan, jawaban dari doa-doa kami. Kami rindu kami dikuatkan, berikan kesabaran, ketabahan, dan biarlah Tuhan kami akan menanti dengan iman jawaban doa yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sepanjang minggu ini kami mengikuti kebaktian kebunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Akan menguatkan iman kami sehingga kami lebih setia lagi kepada Tuhan, menantikan Tuhan dengan penuh harapan. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Penlista Tuhas MPhil. Menikah dengan Ibu Mary Limpele, keluarga Tetuhas Limpele dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini, Pendeta Penlista Tuhas melayani sebagai Direktur Komunikasi, Misi Advent dan AMR, Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi, Sulawesi Tengah. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketulusan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu kembali pada malam ini dipertemukan dalam KKR Net Cornelius Media yang bekerja sama dengan Gereja Advent Sulawesi Tengah di malam yang kelima. Manakala kami merenungkan firman-Mu, kebutuhan kami yang terbesar, kuasa Roh Kudus menjadi bagian kami bersama para pemirsa yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, shalom kepada pemirsa yang sempat menyaksikan siaran ini lewat Cornelius Media yang bekerja sama dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah dalam KKR dengan tema Bahagia bersama Yesus. Tak terasa kita sudah ada di malam yang kelima dari seri KKR Bahagia bersama Yesus. Tadi malam yang keempat, saudara dan saya telah mempelajari satu topik yang sangat penting, bahagia dalam kesetiaan melalui hari perbaktian dalam Alkitab. Malam ini kita akan mempelajari topik yang lain, yakni bahagia dalam ketulusan melalui makanan dan minuman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, ada seorang penulis atau seorang yang berkata, ketulusan merupakan induk dari kebenaran menurut Oliver Goldsmith. Ketulusan merupakan induk dari kebenaran.
dari malam ke malam kita telah mempelajari poin-poin penting tentang kebahagiaan. Malam ini kita pelajari poin-poin kebenaran dalam hal pola makan. Pola makan menentukan kesehatan dan umur panjang seseorang. Dan banyak orang yang menambahkan untuk hidup lebih panjang dari segi usia. Hidup umur panjang lebih indah. Menurut penelitian, 25% panjang umur ditentukan oleh genetika. 75% ditentukan oleh gaya hidup. Dalam majalah National Geographic edisi November 2005, ditemukan ada 3 tempat di mana orang hidup umur panjang. Yang pertama, di Pulau Sardinia, Italia. Yang kedua, di Pulau Okinawa, Jepang. Dan yang ketiga, di Loma Linda, Amerika Serikat. Di tempat ini, orang-orang tidak saja mencapai usia di atas 100 tahun, tetapi juga tetap sehat dan fit sampai pada masa tuanya. Apa rahasianya? Di Pulau Sardinia, Italia, dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di tempat itu hidup dengan sedikit stres, banyak perhatian diberikan kepada keluarga, berupa sosialisasi yang aktif. Di Pulau Sardinia juga, mereka selalu duduk makan bersama di meja makan, ramai-ramai keluarga besar, merupakan hal yang biasa, hingga ini membuat mereka berumur panjang. Di Pulau Okinawa, Jepang, orang-orang yang tinggal di sana berumur panjang dan tetap aktif. Di sana setiap hari orang-orang, baik tua maupun muda, mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Tempat yang ketiga di Loma Linda, Amerika Serikat. Di sini banyak tinggal penganut Advent hari ke-7. Mereka hidup umur panjang karena kombinasi dari kepercayaan istirahat pada hari Sabtu atau hari Sabat yang kita pelajari tadi malam, dan pola hidup yang mereka terapkan. Mereka memandang hidup mereka sebagai keabah roh dan makan menurut petunjuk Alkitab. Dan juga menerapkan pandangan modern seperti tidak merokok dan tidak minum alkohol. Banyak di antara mereka juga adalah vegetaris. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernah diadakan penelitian terhadap mumi-mumi Jepang oleh tim aksi seluruh dunia pada tahun 1975 untuk mengadakan otopsi mumi-mumi Mesir di Museum Sekolah Kedokteran Manchester, Inggris. Mumi-mumi itu berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Berikut ini adalah temuan mereka yang menakjubkan. Ternyata orang-orang Mesir menderita penyakit yang sama yang diderita oleh orang-orang modern pada zaman ini di mana saudara dan saya berada. Penyakit apa saja yang mereka derita? Setelah diteliti, mereka menderita penyakit jantung, penyakit kanker, juga penyakit pembuluh darah, penyakit artritis, juga penyakit hepatitis, penyakit tetanus, penyakit akibat cacing pita, penyakit kejang mulut, dan lain-lain penyakit modern di mana saudara dan saya berada seperti zaman sekarang ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, kenapa mereka berumur panjang? Ternyata setelah diteliti, pola hidup mereka yang berhubungan dengan makanan. Apa kata firman Tuhan tentang makanan? Dalam ayat yang pertama kita malam ini, 1 Timotius 4 ayat 1-4. Ayat 1 berkata begini, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3, firman Tuhan berkata, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan oleh Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ayat ini tidak berbicara tentang makanan halal, makanan haram maksud saya, ketika sudah didoakan menjadi halal. Tidak. Tapi ayat ini mengatakan bahwa ada orang yang akan melarang orang kawin, melarang orang makan makanan diciptakan Allah. Saya garis bawahi kata makanan yang diciptakan Allah. Berarti pada mula pertama ketika menciptakan dunia ini, Allah juga memberikan makanan kepada manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Manakah makanan yang diciptakan Allah ini? Apa Alkitab informasikan tentang makanan yang diciptakan Allah? Makanan kelas 1. Di Alkitab ada makanan kelas 1. Di dalam Kejadian 1 ayat 29, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, makanan kelas 1 mereka adalah
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Ini makanan kelas 1. Menurut seorang dokter yang bernama Dr. William Sears mengatakan bahwa biji-bijian dan kacang-kacangan mengandung serat dalam jumlah yang tinggi, yaitu yang dapat membantu pencernaan dan membersihkan saluran pencernaan. Kacang-kacangan juga dan biji-bijian mengandung kadar protein yang tinggi, sehingga akan memberi cukup energi dan membantu tubuh untuk membangun otot. Kacang-kacangan dan biji-bijian secara alami bebas kolesterol. Jadi ini makanan kelas 1 yang Allah berikan kepada manusia pertama di Taman Eden. Tetapi ada menu makanan kelas 2 yang Allah tambahkan kepada manusia waktu dimulai yang pertama. Terdapat dalam Kejadian 3 ayat 18. Menu makanan ini adalah menu makanan di saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Menambahkan di menu yang pertama tadi. Kejadian 3 ayat 18 berkata, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi ditambah lagi dengan tumbuh-tumbuhan di padang selain biji-bijian dan buah-buahan tadi. Bagaimana dengan umur manusia dengan menu kelas 1 dan kelas 2 ini? Bagaimana usia mereka dalam kualitas hidup mereka? Kejadian 5 memberikan beberapa informasi tentang umur manusia ketika menggunakan menu kelas 1 dan menu kelas 2. Adam hidup mencapai umur 930 tahun. Set hidup mencapai umur 912 tahun. Enos mencapai umur 905 tahun. Kenan mencapai umur 910 tahun. Mahalael mencapai umur 895 tahun. Yared mencapai umur 962 tahun. Metusala mencapai umur 969 tahun. Dan Lamek mencapai umur 777 tahun. Dan informasi-informasi selanjutnya dalam Kejadian pasal 5 mengenai umur manusia ketika menu makanan mereka menggunakan menu kelas 1 dan kelas 2 yang Allah berikan kepada manusia pertama. Tapi ada kisah yang terdapat dalam Alkitab. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 7 ayat 1-24, ada air bah terjadi di sana. Allah memisahkan bumi dengan air bah. Saudara boleh bayangkan ketika air bah itu datang, tentu semua sumber makanan manusia di kelas 1 dan kelas 2 tadi sudah hilang lenyap. Kejadian 7 ayat 11 katakan, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera daya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Kejadian pasal 8 ayat 13-14 katakan, dalam tahun ke-601 dikatakan bahwa dalam bulan kedua, pada hari yang ke-20 bulan itu, bumi telah kering. Tentu dengan keringnya bumi ini, maka sumber makanan kelas 1 dan kelas 2 tadi sudah tidak ada di dunia ini. Kenapa? Karena air bah menggenangi bumi selama 1 tahun 10 hari. Hilang segala tumbuh-tumbuhan di padang, buah-buahan yang berbiji, hilang lenyap. Lalu Allah tambahkan kepada manusia menu makanan kelas 3. Apa itu menu makanan kelas 3 yang ditambahkan kepada Nuh setelah air bah? Mari kita lihat dalam Kejadian 9 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Pertanyaannya, yang bergerak hidup menjadi makanan, apa saja itu yang Allah berikan kepada Nuh? Sebelum dunia dibinasakan dengan air bah, firman Tuhan kepada Nuh dalam Kejadian 7 ayat 2 berkata bahwa dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Jadi di sini Nuh sudah tahu ada yang haram dan ada yang tidak haram. 7 pasang yang tidak haram, yang haram 1 pasang jantan dan betina untuk masuk ke dalam bahtera. Di mana kita boleh dapatkan informasi tentang haram dan halal? Musa, penulis buku yang sama, buku Kejadian, dia tuliskan buku Imamat, memberikan petunjuk bagaimana mengenal mana yang haram, yang tidak boleh dimakan, dan mana yang halal yang boleh dimakan. Imamat pasal 11 ayat 1 berkata begini, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun katanya kepada mereka. Ayat 2 Imamat 11. Katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Dari segala binatang berkaki 4 yang di atas bumi. Ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memomah biak, boleh kamu makan. Tetapi ayat 4, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memomah biak atau dari yang berkuku belah. Unta memang berkuku belah, tapi tidak memomah biak, haram itu bagimu. Ayat 5.
Juga pelanduk, karena memang mau biak, tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang mau biak, tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Imamat 11 ayat 7, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak mau biak, haram itu bagimu. Jadi, dari binatang yang berkaki 4, harus 2 punya kriteria boleh dimakan. Memama biak dan kukunya bersela panjang terbelah. Daging binatang-binatang itu, kata Imamat pasal 11 ayat 8, janganlah kamu makan, atau bangkainya janganlah kamu sentuh. Semuanya itu haram bagimu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana dengan umur manusia sesudah manusia makan makanan kelas 3 tadi atau makan daging? Bagaimana umur hidup mereka? Kejadian pasal 11 katakan di dalam ayat 10 dan 11, Sem mencapai umur 600 tahun, Arpaksad mencapai umur 438 tahun, Sela mencapai umur 433 tahun, Kejadian 11 ayat 16-17, Eber mencapai umur 464 tahun. Kejadian 11 ayat 18-19, Pelek mencapai umur 239 tahun. Kemudian Reho 239 tahun. Seruk mencapai umur 230 tahun. Nahor mencapai umur 148 tahun. Tera 205 tahun. Berarti umur manusia, karena pola makan sudah memenuhi kelas 3 tadi, semakin merosot, semakin lama semakin merosot atau semakin menurun. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bolehkah kita melihat bagaimana pengaruh makanan terhadap umur hidup manusia di atas dunia ini? Sejak mula pertama, bagaimana Allah memberikan menu kepada mereka dari menu kelas 1 dan kelas 2. Lalu bagaimana kita bandingkan umur mereka dengan menu kelas 3 yang telah kita lihat pada malam ini. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah harus berikan petunjuk kepada mereka tentang makanan? Karena ini sangat penting. Kalau tadi tentang binatang berkaki 4, bagaimana dengan yang hidup di dalam air? Imamat 11 ayat 9 katakan, inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi dia punya 2 kriteria, bersirip dan bersisik, boleh kamu makan. Imamat 11 ayat 12, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Haram bagi saudara dan saya. Apa saja contoh hewan dalam air yang haram? Mari kita lihat. Ikan lele, ikan sembilan. Karena tidak memenuhi kriteria 2 tadi, bersisip dan bersirik. Belut, kepiting, cumi-cumi, kura-kura, udang besar, udang kecil, karang dan segala jenisnya. Semua yang tak bersisip dan bersirik haram bagi umat Tuhan. Sesuai petunjuk dalam Imamat pasal 11 yang diberikan kepada Musa oleh Allah sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada. Ada yang orang selalu makan udang. Udang dikatakan bahwa udang ini adalah beroperasi sebagai petugas pembersih di karang-karang. Ikan yang tertarik oleh antena putih udang ini datang mendekat kepadanya. Sang udang kemudian melompat ke dalam badan ikan, lalu membersihkan parasit-parasit yang mengganggu tubuh ikan itu. Jadi udang itu pembersih. Ada fungsinya Allah ciptakan. Makanya dikatakan haram bagi saudara dan saya. Bagaimana dengan unggas? Imamat pasal 11 ayat 13-18 memberikan petunjuk mana unggas yang haram. Raja wali, ering janggut, ering laut, elang merah, elang hitam, gagak, burung unta, burung hantu, burung camar, elang sikap, burung pungguk, burung dendang air, burung hantu besar, burung hantu putih, burung undang, elang ering, burung ranggung, semua itu haram. Sesuai dengan petunjuk firman Tuhan dalam Alkitab, Imamat 11 ayat 13-18. Bagaimana dengan binatang yang lain? Binatang merayap. Imamat pasal 11 ayat 20 katakan, binatang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Apa saja itu? Binatang yang dimaksud sini. Apa saja? Inilah yang haram bagimu dari segala binatang yang merayap. Firman Tuhan berkata dalam Imamat pasal 11 ayat 29 dan 30. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus, katak menurut jenisnya, landak, biawak, bengkarung, siput, bunglon. Semuanya itu haram bagimu. Kenapa Allah harus memberikan hukum haram dan halal? Apa tujuannya?
Nanti kita tahu dalam Imamat pasal 11 ayat 44 katakan bahwa sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Allah berikan petunjuk dalam Alkitab, ada haram dan halal, demi menjaga supaya umat Tuhan tetap kudus. Kalau kita menyentuh yang tidak halal atau yang haram, berarti kita tidak menjaga kekudusan kita dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana umur manusia sesudah menjalankan selera makan daging? Perkembangan lebih jauh bagaimana kehidupan manusia. Mazmur 90 ayat 10 katakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Inilah rata-rata hidup manusia, umur hidup manusia pada zaman sekarang ini, di mana saudara dan saya berada. Jika kuat katanya 80 tahun, tapi hidup kita hanya 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini bangsa yang terpilih. Bangsa yang kudus. Oleh sebab itu sebagaimana petunjuk Tuhan kepada Musa dan Harun untuk bangsa Israel zaman itu, supaya jangan menajiskan diri dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan atau yang haram, demikian juga hidup saudara dan saya. Jangan kita menajiskan diri dengan hal-hal yang seperti dikatakan tadi. Kalau demikian pertanyaannya, bagaimana dengan alkohol? Bagaimana dengan alkohol dalam kehidupan kita setiap hari? Amsal 20 ayat 1 berkata, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang-orang yang terhuyung karenanya. Ini kata firman Tuhan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, alkohol membunuh satu orang tiap 10 detik. Alkohol membunuh 3,3 juta orang di seluruh dunia satu tahun atau setiap tahun. Kematian yang disebabkan oleh alkohol termasuk kecelakaan lalu lintas akibat mabuk, kekerasan terkait alkohol, dan berbagai penyakit yang disebabkannya. 1 Korintus 6 ayat 9 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya tidak selamat. Bagaimana dengan merokok? Ya, merokok. Ketika kita merokok, saudara dan saya merokok, berarti kita memasukkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam tubuh kita, seperti racun-racun. Keluaran 20:13 katakan jangan membunuh. Ketika kita memasukkan hal-hal yang dalam bentuk beracun ke tubuh kita, berarti kita membunuh diri kita sendiri. Bahaya merokok. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Dari sekitar 4.000 macam zat kimia yang ada dalam rokok, setidaknya 200 diantaranya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan manusia. Racun utama pada rokok adalah ter, nikotin, dan karbon monoksida. Ter adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Nikotin adalah sifat atau zat adiktif yang berpengaruh pada saraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Sedangkan karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen, sehingga mengganggu bagi kesehatan saudara dan saya atau berpengaruh bagi kesehatan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, pemirsa yang terkasih, Allah yang kudus memiliki umat yang kudus. Allah mau saudara dan saya kudus seperti Dia yang pemilik kehidupan adalah kudus. Jadi marilah kita hidup berkenan kepada Tuhan lewat cara makan kita, cara minum kita, agar kita dapat memuliakan Tuhan. Kiranya dalam hidup setiap hari, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah yang suka memuliakan Tuhan dalam hal makan dan minum kita. Tuhan memberkati kita semua. Adalah doa yang kami bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih nasihat firman-Mu malam ini. Mengeteraikan dalam hati kami kuasa Roh Kudus, agar boleh menuntun hidup kami untuk hidup lebih berkenan, lebih setia kepada Tuhan dari hari ke hari. Berkati semua yang telah mendengar, yang dijangkau oleh siaran ini dimanapun mereka berada. Berkati kami semua untuk hidup yang sisa selanjutnya. Biarlah hidup kami tetap berkenan kepada Tuhan.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Bahagia dalam Kepastian yang akan disampaikan oleh Pendeta Miller Roring SAG. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.